pedang energi membentang 30.000 li. Satu serangan menghancurkan 19 negara bagian. Ya. Dia benar-benar mencabut pedang awan naga. Pemuda itu mencabut senjata ilahi yang luar biasa dan bersiap untuk membantai semua musuh. Namun, istrinya berlari dan langsung menampar pemuda itu. Dia menatap tajam pemuda itu, mengatakan bahwa tindakannya akan membahayakan keluarganya, keluarga Su. Hari ini, 100 keluarga besar berkumpul di sini. Sekalipun pemuda itu sangat hebat, dia tetap bukan tandingan mereka. Pemuda itu sekarang bertindak seperti mencari perhatian. Kemudian istrinya menyuruh pemuda itu segera berlutut dan meminta maaf kepada keluarga-keluarga terpandang itu. Namun pemuda itu tidak hanya tidak berlutut dan meminta maaf, malah langsung duduk di sofa sambil memegang pedang sakti. Dia mengejek, mengatakan bahwa keluarga-keluarga terpandang itu hanyalah semut-semut di tanah. Melihat pemuda itu berbicara seenaknya, anggota keluarga-keluarga terpandang itu langsung ingin anak buah mereka menghabisinya. Tidak disangka pemuda itu mengeluarkan selembar undangan dari dalam bajunya dan melemparkannya ke tanah. Ia menyatakan bahwa dialah penguasa dari utara yang legendaris. Namun, tidak ada seorang pun yang percaya pada perkataan pemuda itu. Pemuda itu langsung membunuh orang yang paling berani berbicara dengan pedang saktinya. Namun, ketika pemuda itu hendak melanjutkannya, istrinya segera datang dan menariknya, meminta pemuda itu untuk tidak bertindak bodoh. Segera memohon ampun kepada 100 keluarga besar. Namun, sudah terlambat, karena keluarga-keluarga besar telah memanggil 3 Grandmaster untuk menghadapi pemuda itu. Ketiga Grandmaster itu langsung menunjukkan kekuatan chi mereka yang luar biasa, lalu melancarkan serangan pamungkas ke arah pemuda itu. Namun, pemuda itu dengan tenang hanya mengeluarkan satu serangan energi pedang. Dengan kekuatan kalian, masih belum cukup untuk melawan Lin Yunye. Aku hanya menemukan kekuatan menakutkan dari pedang naga awan. Jenderal Perunggu, itulah hari kematianmu. Jadi Jenderal King Feng adalah kartu terakhir kalian, ya? Kurasa kalian akan kecewa. Dia datang, dan yang akan mati adalah kalian. Kau sudah hampir mati, masih berani bicara sombong? Apakah kalian 4 keluarga besar kota Daohai dan aliansi 100 keluarga hanya makan rumput? Kalian semua. Hari ini aku, Yang Wen Hao, atas nama 4 keluarga besar kota Hai, musnahkan pengkhianat. Dengan kekuatan para pengkhianat, kita akan membela kehormatan 100 keluarga di kota pelabuhan kita. Hadirin sekalian, keluarga Gao kami ingin bersama keluarga Yang. Keluarga Zhang ingin bersama keluarga Yang. Keluarga Lu kami ingin bersama keluarga Yang. Kami ingin bersama keluarga Yang. Gerombolan, hari ini aku akan membuat kalian mati dengan mengerti. Kalian terlalu berisik. Cahaya rumput induk, bagaimana mungkin bisa bersinar setara dengan matahari dan bulan? Badut yang melompat-lompat, bagaimana mungkin bisa memasuki tempat yang mulia? Aku terlambat. Tuan King Feng, ternyata anak ini yang bersalah. Menyerang tempatku. Aku telah menghunus pedang naga tersembunyi. Mohon Tuan Besar membela saya, untuk membuktikan kewibawaan Istana Naga. Tuan King Feng, apa maksud ini? Dengan hormat menjalankan perintah Raja Beijing untuk menghabisi 4 keluarga besar di kota laut. Tuan King Feng, apakah ada kesalahpahaman di sini? Ini adalah sisa-sisa keluarga Lin yang secara sembarangan menghina penguasa Beijing dengan pedangnya. Tuanku, kami tidak ada hubungannya dengan 4 keluarga besar ini. Semoga tuanku dapat menyelidikinya dengan jelas. Bukalah matamu yang buta itu dan lihatlah. Beliau adalah tuanku, Raja Beijing. Ini tidak mungkin. Dia pasti menyamar sebagai Yun Feng. Kau pikir dengan mencari aktor kau bisa menipuku? Raja Beijing yang sebenarnya, dia pasti akan datang. Angin dingin telah bertiup. Hancurkanlah keempat keluarga besar itu. Ya, Tuan. Lakukanlah. Keluarga besar kami telah menguasai Hai Cheng selama bertahun-tahun. Kekuatan dan pengaruhnya sangat besar. Tidak semudah itu kau goyahkan dengan sepatah katamu. Ekonomi 4 keluarga besar mengalami serangan dari kekuatan asing yang tidak dikenal. Saham mereka jatuh drastis. 4 keluarga besar itu telah bangkrut. Apa? Keempat keluarga besar itu hancur. Keempat keluarga besar telah bangkrut. Sekarang kalian punya 2 pilihan. Bawa kesetiaan kalian dan mati bersama keempat keluarga besar. Anak muda, kau keterlaluan.
Selama kita bersatu, kita akan membunuhmu. Anak muda, keluarga kami ada di sini untuk membunuhmu. Kau pikir kami tidak punya persiapan sedikit pun? Di luar, aku sudah menaruh ratusan prajurit setia. Orang kuat. Perlahan-lahan akan kuhabisi kau. Hayya. Kenapa tidak melanjutkan? Tuan, tidak baik. Para master yang bersembunyi di 4 menara telah dikalahkan mereka. Mereka terlalu kuat. Dewi peperangan Bai Feng dan keempat jenderal Beijing telah datang. Kakek, lain kali bawa lebih banyak orang. Para Grandmaster itu saja tidak cukup untukku. Pesta kepulanganku hari ini adalah hari kematian kalian. Hari ini kau akan kuberantas sampai mati. Bagaimanapun juga, kami adalah petarung kuat dari pasukan Dewa Perang. Kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kami bisa membantumu, Tuan. Rampas semua harta benda kami. Tolong, ampuni nyawaku. Kalian 3 orang tua. Saat kalian membantai seluruh keluargaku dulu, apakah kalian pernah membayangkan hari ini? Aku adalah seorang prajurit. Mematuhi perintah raja. Hal itu tidak mungkin. Ayahku dan raja telah bertahun-tahun menjadi raja dan menteri. Seperti saudara kandung. Bagaimana mungkin raja menjebak keluargaku? Pasti kalian yang menjebak desa Du dan ribuan nyawa. Aku tidak berani menipumu. Tuanku, selama ini aku menyelidiki secara diam-diam. Dan menemukan bahwa pembantaian keluarga Lin memang ada bayangan dari ibu kota. Ini bukan urusanku. Gadis-gadis kecil yang kalian culik dan jebak ini. Bagaimana kalian menjelaskannya? Perkara ini menggunakan sihir jahat untuk mengubah anak-anak menjadi setan. Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sihir jahat dan iblis seperti ini sudah 100 tahun tidak muncul di negeriku, Tiongkok. Pemberontakan tetaplah pemberontakan. Tidak perlu penjelasan lagi. Tawan mereka. Gunakan darah jantung mereka untuk mengobati putriku. Kau tidak boleh membunuhku. Lin Feng, kau tidak boleh membunuhku. Kumohon, ampunilah aku. Aku akan menjadi sapi dan kuda bagimu. Aku tidak akan pernah muncul lagi di depan gerbang Kingsway. Lin Feng. Lin Feng. Kau tidak boleh membunuhku. 7 dosa Lin Feng tidak bisa dimaafkan. Saat kalian menghina keluarga Lin dulu, pernahkah kalian berpikir akan sampai pada hari ini? Jika dipenjara seumur hidup, akan kuhukum sesuai dengan aturan Panglima Perang Beijing. Hai Cheng dan Jianing telah dibersihkan. Apa pilihan kalian selanjutnya? Kami rela tunduk pada Raja Utara. Jadi kau benar-benar Raja Beijing. Aku tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja kau selalu tidak percaya. Dan juga tidak pernah percaya. Pasti kau sangat puas sekarang, ya? Di hatimu, aku hanyalah seorang wanita yang meninggalkanmu untuk menikah dengan Raja Beijing. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Sebenarnya kau ingin Raja Beijing mendapatkan darah jantung keempat orang tua itu. Bunuh diri lagi saja. Mama, Mama. Mama. Mama, aku sangat merindukanmu. Mama, kenapa kau menangis? Jangan marah pada papa. Mulai sekarang, dialah istriku. Selamat kepada Raja Utara. Selamat atas gelar Raja Beijing. Jadi kau memang benar-benar Raja Beijing? Aku tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja kau yang tak pernah percaya. Dan aku juga tak pernah mempercayaimu. Pasti kau sangat bangga sekarang, ya? Di matamu, aku hanyalah seorang wanita yang rela meninggalkanmu demi menikahi Raja Beijing. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kau sebenarnya ingin Raja Utara mendapatkan darah keempat orang tua itu. Lalu bunuh dirilah. Mama. Ibu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, kenapa kau menangis? Jangan marah pada papa.
Mulai sekarang, dialah istriku. Selamat kepada Raja Utara. Selamat kepada Raja Utara. Mulai sekarang, aku akan berbicara dengan kalian semua dengan tenang. Tidak mendengar ya? Kalian semua, segera pergi dari sini. Dengan alasan apa gunung ini menjadi milik keluarga Su di Haicheng? Apa-apaan keluarga Su ini? Belum pernah mendengarnya. Adik kecil, pernahkah kau mendengar nama Liu Bancheng dari Kyoto? Konglomerat properti itu. Liu Bancheng memang bagus. Bukit ini sangat berguna bagi keluarga Liu. Singkirkan segera semua orang berdarah campuran ini. Nanti Tuan Muda dari Istana Timur akan mengambilnya. Aku akan membuat matanya kotor. Benar sekali. Cepat pergi, kalian yang so gaya. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Kalian ini tidak punya mata. Bagaimana? Kau punya keberatan? Percaya atau tidak? Akan kuhancurkan kau. Aku. Minta maaf kepada mereka. Masih bengong ngapain? Serang. Kaki ini, kau tak perlu lagi. Berani sentuh aku. Aku ini pengikut Tuan Muda Liu, yang katanya adalah kepala dunia bawah tanah Kyoto. Berani macam-macam padaku. Kau tak akan hidup sampai malam ini. Aku ingin melihat bagaimana dia membuatku tidak bisa hidup sampai malam ini. Cobaan yang besar. Cobaan yang besar. Tuan Muda kami datang. Kau sudah selesai. Lepaskan dia. Baguslah, kau memang berakal. Aku sudah melepaskannya. Kau menantangku. Kau seharusnya bersyukur hari ini putriku ada di sini. Kalau tidak, kau akan kuminta pertanggungjawaban atas penghinaanmu kepada putriku. Jalanmu hanya kematian. Jadi, maksudmu aku yang salah? Maafkan aku. Tapi jika kau memaafkan kami, maka kau harus berlutut dan meminta maaf dengan 3 sujud. Baru aku akan mengampunimu. Bagaimana? Kuharap kau memikirkannya baik-baik. Jangan sampai Liu Ce mendapat sedikit pahala. Berani sekali. Nama Tuan juga berani kau sebut? Kau perempuan jahat. Jangan pukul nenekku. Anak perempuanmu. Benarkah? Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Ini dia yang mendekat sendiri. Cukup akurat, tapi aku sangat menyukainya. Hahaha. Lepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan membinasakan seluruh keluargamu. Kau kira aku ini Liu Bo yang lemah? Keluarga Liu kami kaya raya. Dan kami menyokong banyak sekali orang kuat. Hanya berbekal dirimu. Hahaha. Jangan-jangan kau ingin mengatakan bahwa kau adalah penguasa rakyat yang terkenal itu? Benar, dia adalah... Hahaha. Lanjutkan saja sandiwaramu. Aku ingin melihat peran apa lagi yang bisa kau perankan. Aku berubah pikiran. Kau, nona muda, tampaknya masih memiliki pesona. Tapi aku tidak hanya menginginkan permintaan maaf darinya. Aku juga ingin dia menyaksikan sendiri bagaimana kau melayani aku di bawahku. Sampai tak sadarkan diri karena nikmat. Hahaha. Dan juga akan kubongkar makam leluhurmu. Kubinasakan karir dan reputasimu. Cih, pergi kau. Berani menggigitku. Jangan sentuh tanganku. Kumohon. Terlambat untuk memohon ampun. Akibatnya jika kau menyinggungku, tunjukkan padanya kematian. Sampai segitunya. Setelah aku puas bermain denganmu, akan kukirim kau dan jalan kecil itu bersama-sama ke neraka. Hahaha, jangan dimarahi. Hiks. Ayah, tolong aku. Cari mati kau. Berani-beraninya kau menyentuhku. Tuan Ye tidak akan melepaskanmu. Ayah, dengan mulut berlumuran darah seperti ini, tidak akan ada satupun yang selamat. Ampunilah aku, ayah. Binatang sialan. Mati kau. Tunggu, bajingan ini. Adikku, aku harus membuatnya mendapat pelajaran. Tahan. Putra dari kepala penasihat kerajaan besi, Ye Wushuang. Hentikan seranganmu. Putra dari kepala penasihat kerajaan besi, Ye Wushuang. Kenapa orang-orang dari ibu kota kerajaan datang ke kota laut? Kau bodoh. Kau harus membela aku. Aku baru mau mulai bekerja. Dia sudah datang membuat keributan. Dia bahkan mengatakan dirinya adalah penguasa Beijing. Cukup. Hahaha. Kau anak nakal. Sudah habis riwayatmu. Kau kira hebat karena bisa berkelahi? Bergaul di dunia ini yang penting adalah latar belakang. Keluarga Liu, di belakang kami berdiri para taipan jahat. Para taipan jahat itu akan menginjak-injakmu hingga mati seperti menginjak semut.
Ku bilang cukup. Pedagang jahat. Nie Wushuang telah bertemu dengan penguasa Beijing. Apa? Dia benar-benar penguasa Beijing? Nie Sha, apa kau salah? Bodoh. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhinya sekarang juga. Penguasa Beijing, maukah Tuan mengampuni nyawanya demi aku? Dia berhati jahat. Berniat jahat ingin menyakiti keluargaku. Ahahaha. Ahahaha. Terima kasih atas belas kasihan Tuan Beijing. Apa yang Tuan rencanakan? Tuanku memerintahkan agar Jenderal Kirin dari Kementerian Pertahanan, Lin Feng, segera kembali ke ibu kota. Baiklah, saya akan kembali melaporkan kepada Yang Mulia Kaisar dan keluarga Chu Lai Wen. Saya akan segera pergi ke ibu kota. Maka aku akan menyambut Tuan Beijing di ibu kota. Cepat angkat cakar anjingmu dan pergi. Tuan Nie, apakah Long San akan membiarkannya begitu saja? Aku benar-benar tidak bisa menelan amarah ini. Bodoh. Tidak tahukah kau untuk menunggu sampai Lin Feng pergi, lalu diam-diam melanjutkannya? Kau benar-benar akan pergi ke ibu kota. Sebagai orang Longguo, perintah Kaisar Naga. Tentu saja aku harus pergi. Apalagi, pemusnahan keluargaku, keluarga Lin, bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh keluarga yang kecil itu. Ayahmu sangat tidak ingin kau pergi. Baiklah, Nian. Tunggu ayah menyelesaikan urusan ini. Ayah akan pulang dan menemani kamu dan ibumu setiap hari. Baik kan? Tapi kau telah menyinggung keluarga Liu kali ini. Harus berhati-hati dalam segala hal. Di dunia ini, yang masih belum mampu melukaiku belum ada. Tapi keluarga Liu itu, berbuat apa di Gunung Luolong ini? Keluarga Liu memang akhir-akhir ini banyak membeli paksa banyak gunung. Kalau kau bilang begitu, memang sangat mencurigakan. Dendam pembantaian keluarga. Misteri Gunung Wolong. Sepertinya perlu pergi ke peta sebentar. Saya ingin bertemu dengan Raja. Kau membawa saya kemari untuk apa? Raja sedang merasa tidak enak badan. Aku beristirahat di sini. Tuan Api. Lin Feng, kau benar-benar kejam. Di hatimu, bukankah sedikit pun tidak ada tempat untukku? Putriku. Sejak perpisahan kita, hatiku tak pernah terisi oleh orang lain. Apakah aku melakukan kesalahan di suatu tempat? Baik dari segi pengetahuan maupun penampilan. Bahkan kedudukan, di titik mana aku kalah dari Su Qingsui? Yang Mulia Putri, harap jaga sikap Anda. Aku, Lin Feng, tidak pernah membandingkan emosiku dengan orang lain. Hatiku, Lin Feng, sudah tidak memiliki tempat untuk orang lain. Aku tidak percaya. Cepatlah buka matamu dan lihat aku. Aku tidak percaya. Matamu kosong. Seolah tanpa warna dan rasa. Bahkan aku hampir tertipu. Lian Feng yang berani. Tidak hanya memiliki pasukan sendiri. Bahkan berani menghina publik. Apa hukuman yang pantas kau terima? Nie Wushuang, kita tidak punya dendam. Mengapa kau ingin menyakitiku? Sudah di ujung kematian masih berani balik menuduhku? Lin Feng, aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh. Kau mengira perbuatanmu sangat sempurna. Nanti ketika putri bangun, kebenaran akan mengalahkanmu, HMPH. Faktanya sudah ada di depan mata. Kau tak perlu lagi berdalih. Bawahan, tangkap dia. Tunggu dulu. Ini di mana? Guru, mengapa kau ada di sini? Ah, pakaianku? Yang Mulia Putri, apakah kau ingat apa yang terjadi barusan? Ingat. Ah, ingat apa? Ingat kau ingin melakukan hal yang tidak senonoh padaku? Ini harus diambil dari Takamagahara, tempat paling misterius di Jepang. Kita lihat apalagi kemampuanmu. Putri berlindung dari angin. Bergantung pada posisinya sebagai penguasa utara. Berani mencemarkan nama baik putri.
dan merebut kekuasaan negara naga. Saya, Kaisar, akan menangkap orang ini. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum. Kejahatan keluarga itu. Tidak perlu alasan lain. Lin Feng, bahkan jika kau tidak mengakui kejahatanmu, kau tetap akan dihukum. Tunggu apa lagi? Kalau begitu, maka jangan salahkan aku kejam. Sialan. Masih muda. Hanya seperti ini saja. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Aku tidak apa-apa. Hanya saja tidak menyangka Raja Beijing seperti ini. Aku ingin sendiri sebentar. Kau pergi saja dulu. Meskipun Raja Timur, Selatan, Barat, dan Utara telah kembali, mereka masih membutuhkan kepemimpinanku. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Siapa kau? Siapakah engkau? Jangan-jangan dia dibunuh. Berhenti. Jangan memukul. Hentikan. Tuanku, mengapa Tuan datang ke sini? Aku melewati Air Xiao. Maka aku keluar dengan sendirinya. Atau kalian pikir hanya dengan rantai besi itu bisa mengikatku? Sudahlah, kalian berdua akan mati. Mohon kepada Beijing Zhuang untuk menyelamatkan negara naga. Sekarang ibu kota sebenarnya sudah dikendalikan oleh penasihat kerajaan. Sebagai penasihat kerajaan, Zilai Wushuang sedang mengadakan pesta besar. Bersiap untuk menjamu keempat raja dari negara naga. Tingkat atas negara naga juga hadir di sini. Mereka ingin merebut negara. Aku sudah mencari tahu. Saat itu keluarga Lin dibantai. Justru penasihat kerajaan yang berada di baliknya. Keempat keluarga besar juga dikendalikan oleh penasihat kerajaan dan putranya. Kau cari dulu raja. Kita pergi ke ruang pesta dan lihat apa yang sebenarnya disembunyikan dalam labu Nian Wushuang ini. Para hadirin sekalian, hari ini dapat hadir dalam jamuan ini. Maka yang hadir di sini semua adalah orang-orang kita sendiri. Sekarang, raja tidak mengurusi pemerintahan. Putri juga tidak mampu menjalankan tugasnya. Demi keselamatan negara naga. Sekarang dunia membutuhkan seorang pemimpin sementara untuk memimpin keadaan. Apakah kalian memiliki kandidat yang tepat? Saya mengajukan Tuan Muda Nie. Dalam beberapa tahun terakhir, Tuan Muda Nie lah yang menangani urusan negara. Jabatan pemimpin negara hanya cocok untuk Tuan Muda Nie. Benar, kami setuju. Karena tidak ada yang keberatan. Maka dengan hormat saya akan menerimanya. Tenang semua. Setelah saya naik tahta sebagai penguasa. Yang hadir di sini semua memiliki jasa yang luar biasa. Saya menentangmu karena kau anak dari kepala penasihat kerajaan yang telah merebut tahta dan memimpin pemberontakan. Dengan terang-terangan menantang. Sekarang, siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Aku menolak. Lin Feng, kau bajingan. Tao Zui kabur dari penjara dan berani sekali menyerang secara terang-terangan. Engkau dan gurumu mengendalikan raja dan menjebak orang-orang baik. Aku diutus oleh putri untuk menghukummu. Sekarang seluruh ibu kota dipenuhi oleh pengaruh istana guru kita. Apapun yang kulakukan, mereka hanya akan bertepuk tangan dan bersorak. Setelah hari ini, aku adalah penguasa negara naga yang sebenarnya. Siapa yang bisa menghukumku? Tulang naga bukanlah sesuatu yang bisa kau, orang jahat dan licik, peroleh. Matilah. Apa itu penghinaan Beijiang? Hanya seorang penjahat, keluarga Lin yang baik, raja dari keempat penjuru. Di mana? Aku sudah lama mendengar tentang kekuatan penguasa perbatasan utara yang luar biasa. Kuharap kau bisa memberikan kami beberapa hiburan. Kakak, Beijing, tempat yang dingin dan sepi ini. Bagi Tuan Zhuang hanyalah katak dalam sumur saja. Sebelum aku mematahkan kepalanya dan menendangnya seperti bola. Kalian sebagai Raja Surga seharusnya menjaga keempat penjuru mata angin. Namun tak disangka malah menjadi pengkhianat dan bajingan. Di mana rasa setia, jujur, dan malu kalian? Seorang laki-laki sejati yang hidup di antara langit dan bumi takkan selamanya terpendam.
Omong kosong. Kurangi basa-basimu. Tunjukkan kemampuanmu. Bunuh saja. Kau berani menyentuhku. Lihat ini apa? Lin Feng, jangan mengira kau sudah menjadi dewa hanya karena membunuh beberapa orang tak berguna. Sebelum kau mati, aku punya hadiah untukmu. Bukankah kau selalu penasaran di mana mayat ayahmu? Ini adalah kotak abu tulang ayahmu. Jangan takut kukatakan padamu. Dulu di Haicheng, akulah yang memerintahkan pembunuhan ayahmu. Tak kusangka mereka bahkan mengembalikan abu tulang ayahmu. Marahlah, tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan bergerak. Kau mendekat lagi, kurasakan dia. Sekarang, aku bisa memberimu jalan hidup. Benarkah itu? Kau seharusnya mengatakannya sejak lama. Aku hanya bercanda denganmu. Sebenarnya, bukan aku yang membunuh keluargamu. Itu si YouTuber. Di mana YouTuber itu? Aku tidak tahu menahu tentang hal ini. Ayahku yang tahu. Kotak abu ini palsu. Bangun. Hei, Kyukong, jangan mundur. Orang ini licik dan penuh tipu daya. Saat ini kita ingin bertemu putri. Biar dia yang membawa kita menghadap raja. Pantas disebut Raja Beijing. Memang keahliannya sangat dalam. Ini Mina. Bahkan satu mangkuk pun sayang untuk dibuang sia-sia. Ayo, kita pergi menemui putri. Biar dia membawa kita menghadap raja. Dengan begitu, kita bisa mengungkap konspirasi di istana. Dan kebenaran keluarga Linku juga bisa mengalahkan seluruh dunia. Perintah Kepala Pendeta Kerajaan. Aku adalah putri Kerajaan Naga. Aku ingin bertemu ayahku. Apa aku juga harus melapor kepada kalian? Tanpa perintah Kepala Pendeta Kerajaan. Dilarang masuk. Kalian ini setia pada raja atau pada guru agung? Apakah kalian ingin memberontak? Kami juga. Bertindak secara tertutup. Yang Mulia Putri, jangan mempersulit kami. Kau. Putri, barusan Ye Wushuang memaksa keempat raja untuk mencoba melarikan diri. Aku khawatir raja sekarang dalam bahaya. Kau dengar? Minggir. Minggir. Pergi. Ayah. Ayah. Ayahku sudah tidak bernapas. Apa? Kau gila. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau merencanakan pembunuhan terhadap tentara nasional. Di mana perintah dari Jepang? Kakek itu memberontak dan tidak patuh. Tangkap dia. Coba lihat siapa yang berani. Lancang. Aku datang bersama Lin Feng. Aku bisa membuktikan dia bukan pembunuhnya. Siapa yang tahu apakah kalian sekongkol? Aku adalah putri kaisar. Beraninya bertanya, di dunia ini putri mana yang akan meracuni ayah kandungnya sendiri? Aku mengerti. Pasti putri telah diganggu oleh kalian iblis. Tuan, ayahmu belum meninggal. Hanya terkena racun jenis yang sangat langka. Raja sudah jelas tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. Kau berani mengatakan dia keracunan tulang? Itu benar-benar mengada-ada. Dokter saja tidak memeriksa lebih dulu. Dia tahu raja sudah tidak bernyawa lagi. Maksudmu kau tahu raja akan meninggal hari ini? Atau maksudmu orang yang membunuh raja adalah dirimu? Aku dan raja bersaudara sepertinya. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu mengada-ada? Kisah tentang lembah kepala ini sebenarnya hanyalah karangan dukun jalanan. Kupikir kau hanya mengarang cerita ini untuk menutupi pembunuhanmu terhadap Tuan Lembah. Untuk membujuk Ling Rui. Dan menerima vonis ini. Tunggu. Yang Mulia saat ini dalam keadaan kritis. Jika tidak segera diobati, aku khawatir akan terlambat. Omong kosong. Rebut cap kerajaan. Melihat cap kerajaan di sini sama saja seperti melihat penguasa negara. Coba lihat siapa di antara kalian yang berani. Di tempatmu. Suning Wei, mundurlah. Ayahku sekarang kritis. Aku perlu menggunakan beberapa cara khusus. Ayahku, kupercayakan padamu. Jika Yang Mulia tidak berhasil, aku pasti akan membunuhmu di tempat. Yang Mulia Putri, ayahanda Anda sekarang kritis. Aku perlu menggunakan beberapa cara khusus, ayah. Ayahku,
Kupercayakan padamu. Aku curang. Sekarang hanya mengeluarkan racun itu dari tubuhnya. Li Feng, sedang apa? Untuk benar-benar mengeluarkan racun itu dari tubuh, masih membutuhkan beberapa benda dari tubuhmu. Bagaimana? Pasar saham? Sekarang kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Bagaimana keadaanmu? Sudah jauh lebih baik. Lin Feng yang menyelamatkanmu. Dia adalah Jenderal Perang Lin, Lei Feng. Linbo, kau memang terkena serangan panahku ini. Lebih baik kau siapkan peti mati untuk dirimu sendiri. Feng, bagaimana keadaanmu? Tenang saja, dia tidak akan mati. Kau, tentara bayaran. Sekarang saatnya kita selesaikan perhitungan kita. Lin Feng, apa yang kau lakukan? Lebih dari 70 anggota keluarga Lin. Kakak tertua dari negara naga ini. Kau, penguasa yang bodoh ini. Justru mengeksekusi keempat keluarga besar di kota laut dengan tuduhan palsu. Lin Feng, ayahku juga ditipu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Nah, aku minta maaf kepada seluruh keluargamu. 5 tahun yang lalu, aku tiba-tiba menyadari bahwa buah itu adalah milik orang Dongi. Dia menaruh racun pada diriku. Sejak saat itu, aku menjadi boneka di tangannya. Setiap gerak-gerikku dikendalikan olehnya. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Dia selalu bersembunyi di sisiku. Selalu mencari urat nadi spiritual negara naga. Keluarga kalian, keluarga Lin, adalah penghalang terbesarnya. Nadi spiritual negara naga. Nadi spiritual negara naga, begitu dibuka. Bukan hanya orang yang membukanya akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi negara Rong akan hancur selamanya. Memalukan sekali. Kunci untuk membuka nadi naga adalah sayap naga. Untungnya, beberapa tahun lalu aku menyembunyikannya di tempat lain. Ah, naga sakti kuku hilang. Komandan Li, tolong. Selamatkan negara naga. Selamatkan negara naga. Jika penasihat kerajaan sudah mendapatkan segel naga, ia hanya tinggal selangkah lagi. Ia hanya membutuhkan satu lagi darah keturunan darahim murni. Maka kita bisa langsung membuka urat naga. Tenang saja. Aku sama sekali tidak akan membiarkan rencana mereka berhasil. Tunggu, kau bilang darahim murni? Benar, sial. Kingsway. Lepaskan aku. Jika Lin Feng mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanmu. Tenang saja, ini akan segera berakhir. Tunggu sampai darahmu mengering. Barulah kekuatan naga itu akan terbangun. Setelah aku mendapatkan kekuatan naga itu, dan memperoleh kekuatan surgawi, aku akan mengirim Lin Feng untuk menemanimu. Setelah ayahku menyerap kekuatan naga itu, kalian semua orang dari negara naga harus tunduk pada saya, bawahan Dongi nanti. Nanti akan kupastikan aku akan menduduki tahta kaisar negara naga dengan baik. Segera, kau tak akan merasakan sakit. Tunggu sampai darahmu mengering. Maka kekuatan naga akan terbangun. Kau bahkan tak akan merasakan sedikit pun rasa sakit. Hahaha, di dalam wilayah negara naga. Penjajah Jepang akan dihukum. Li Fang. Tunggulah kematianmu, tikus-tikus dari Dongye. Zhong sudah pensiun, generasi jauh di istana. Pasti akan mati. Bukankah lebih baik Li Fang tenang saja menjadi penguasa Beijing? Nadi naga dari negara naga begitu penting bagimu? Nie Xiao, banyak berbuat jahat pasti akan mendapat balasannya sendiri. Kau hidup menyedihkan di negara naga selama bertahun-tahun. Bahkan hal sesederhana ini pun tidak kau mengerti. Lin Feng, aku menghormatimu sebagai seorang pria sejati. Hanya saja, asalkan kau mau membantuku mendapatkan naga emas dari negeri naga, maka aku akan membagi dunia ini denganmu. Membagi dunia ini. Aku sama sekali tidak akan bekerja sama dengan anjing. Sejak kau menyusup ke negeri naga dan mencuri naga emas negeri naga, kau ditakdirkan gagal. Dan aku ditakdirkan bermusuhan denganmu sampai mati. Negara kalian, Tiongkok, punya pepatah, orang bijak tahu situasi. Jangan coba-coba menolak kebaikan. Maka aku akan memberitahumu.
Tiongkok juga punya pepatah kuno yang mengatakan, jika kekayaan dan kehormatan tidak dapat membuat seseorang menjadi bejat, dan kekuatan tidak dapat membuat seseorang tunduk. Lin Feng, kau masih belum mengerti situasi saat ini? Jika kau berani bertindak gegabah, wanita yang kau cintai akan langsung meregang nyawa. Jika kau tidak ingin dia mati di depanmu, segera sujud 300 kali kepada ayahku, lalu bunuh diri. Lin Feng, cepat pergi. Lepaskan dia. Walau sampai ke ujung dunia, aku akan meminta kalian membayar nyawa. Aku benar-benar ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Kau hanya punya 5 menit. Setelah 5 menit, darahnya akan mengering. Lalu, kekuatan naga akan terbangun. Cepatlah. Ini adalah senjata sakti yang kubuat dari besi hitam yang kukumpulkan. Merupakan suatu kehormatan untuk mati di bawah pedang ini. Kau seharusnya merasa terhormat. Lin Feng, cepat pergi. Jaga Nian baik-baik, jangan datang lagi. Penguasa utara yang terhormat. Apakah hanya sekuat ini? Kau bahkan tidak punya sebuah senjata yang layak. Dengan apa kau akan melawan saya? Aku masih bisa bertarung. Seandainya kau tidak menggagalkan urusanku, sekarang aku sudah menjadi penguasa negeri. Kakek naga, kau juga akan mati. Pergi. Kakek naga, bahkan kau pun melawan aku? Jika ayahku menguasai kekuatan naga, tahta penguasa negeri tetap akan menjadi milikku. Aku akan memohon kepada ayahku untuk melindungi keluargamu. Para bandit dongi harus dibasmi. Kalau begitu, matilah kalian bersama. Benar. Perjuangan sia-sia. Kau berani macam-macam denganku. Di Tiongkok ada pepatah kuno yang mengatakan, di dalam peperangan, tipu daya tak ada batasnya. Kau kira aku hanya punya satu rencana saja? Lahan kekuasaanku tak terhitung jumlahnya. Ingat ya, kuserahkan padamu. Biarkan dia melihat betapa hebatnya ilmu pengobatan Tiongkok dan pedangku. Inikah ilmu pedang negaramu? Inikah dewa perang negaramu? Benar-benar tidak berarti. Omong kosong. Orang-orang dongi hanya berani jika jumlahnya lebih banyak, ya? HMPH. Yang penting menang. Sejarah ditulis oleh pemenang. Habisi dia. Negara Nong hanya sampai di situ saja kemampuannya. Tuan mendekat. Sampai jumpa, Tuan. Pantas saja disebut Jenderal-Jenderal Beijing. Memang agak cakap, Qiu Sui. Bukankah aku menyuruh kalian menjaga Beijing? Kenapa kalian datang? Selain kami, seorang prajurit Beijing pun tidak meninggalkan Beijing. Orang-orang dongi ini, satu pun jangan sampai masuk. Tuan, kami tidak mungkin membiarkan Tuan terbunuh oleh orang-orang dongi ini. Nie Xiao, kau sudah tidak punya jalan mundur lagi. Menyerahlah. Diam semua. Jangan bergerak. Kalau kalian berani bergerak, aku akan mematahkan lehernya. Hahaha. Bagus. Hahaha. Akhirnya, kekuatan naga itu telah terbangun. Aku tidak boleh ragu lagi. Ayahku telah menyerap seluruh kekuatan naga. Semuanya sudah terlambat. Kalian semua harus mati. Aku dan ayahku akan berbagi semuanya. Kemewahan dan kekayaan. Hahaha. Ayah, langkah terakhirmu dalam seni bela diri. Lupa pada manusia dan surga. Mengapa aku selalu gagal menembus alam dewa? Aku pernah percaya pada dunia fana ini.
Sekarang akulah yang benar-benar mencapai kesempurnaan. Aku telah mencapai takdir dewa. Tulang naga dan nadi naga ada di tanganku. Kalian semua akan tunduk padaku, Dong Yike. Aku tidak peduli apa itu naga surgawi. Selain Raja Beijing, tidak ada yang bisa membuatku tunduk. Karena kau membawaku pergi, naga hijau. Aku akan tunduk kepadamu. Mulai sekarang kau adalah penguasa Longhu. Aku tidak pernah bersekutu dengan orang Dongyi. Seperti yang kukatakan, sejarah ditulis oleh pemenang. Jangan omong kosong, bos. Kita hadapi dia. Suanu, kau masih memiliki 3 panglima perang. Kau punya 3 menit untuk mempertimbangkannya. Tapi kau tidak mempertimbangkannya sedetik pun. Bunuh sekali. Aku akan membunuhmu. Mencapai puncak. Hahaha, kau masih punya 2 kesempatan lagi. Kalau ada masalah, hadapilah aku. Jangan sentuh mereka. Kekuatanmu cukup bagus. Layak untuk mengikutiku. Kesabaranku terbatas. Patuh atau mati. Tuanku, jangan sampai menerima tawarannya. Sukwe-sukwe. Kau. Lihat ekspresi wajahmu yang menderita sekarang. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Adalah kau sendiri yang tidak menghargai. Hahaha. Tuhan yang terlarang benar-benar menggelikan. Bahkan orang yang paling penting pun tidak bisa dijaganya. Masih berani menyebut dirinya Dewa Perang Negara Naga. Haha, putri. Giliranmu sekarang. Pejuang Beijing belum mati. Karena kau begitu ingin mati, akan kuwujudkan keinginanmu. Aku masih hidup. Kau tak akan pernah bisa menyelamatkan wanita-wanitamu. Kekuatan naga telah berada di tanganku. Negara-naga kalian akan selamanya tunduk padaku. Perbudakan Dongyi berakhir. Hahaha. Ini juga akan berakhir. Asal kau berlutut, aku mungkin akan mengampuni nyawanya. Dan menyembuhkan semua lukanya. Jika kau ingin mereka berdua tetap hidup, kau punya pilihan lain. Mewakili Tiongkok, mewakili Beijing. Ubahlah pilihanmu. Berlututlah saja. Pencuri. Bajingan. Belum pernah melihat prajurit berlutut pada tulang belulang? Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah harga diri bangsa sepenting itu? Lebih penting daripada kedua wanita yang kau miliki. Kau menjaga Beijing untuknya selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak memberimu sedikit pun kedudukan. Keluargamu juga mati dan dipenjara karena dia. Apakah kau sulit memilih? Menurutku, seorang wanita cantik jelita melahirkan anak untukmu dan bahkan menyelamatkan putri musuh bebuyutanmu yang lain. Apakah kesetiaan dan patriotisme semenarik itu? Mau bunuh mau potong, serang aku saja. Jangan sakiti mereka. Matilah kau. Mereka benar-benar sepasang kekasih yang malang. Putri, karena kau belum mati, prajurit tua ini akan mewujudkan keinginanku. Hyusue, aku tidak bisa lagi melindungi dirimu. Kerajaan Siping tanpa penguasa. Dan Beijing juga tanpa pemimpin. Tunggu aku menjadi raja. Bekerja sama dengan saudara-saudara Dongyi dari dalam dan luar. Seluruh Longguo akan menjadi milik Dongyi. Cih, jika ada yang menerimamu, langit pasti akan menghukummu. Aku telah mencapai tingkat manusia surgawi. Hanya seperti Tathagata. Bahkan langit yang jahat pun harus memberi aku sedikit ruang. Tuan muda, hari ini adalah hari pernikahan besar kita. Senanglah. Hahaha. Para bangsawan negeri ini. Oh, ini hari pernikahan besar Tuan Putra Mahkota. Kenapa kalian semua memasang wajah muram? Harus lebih gembira. Bagaimana menurutmu, mantan? Rakyat memberikan hadiah ucapan selamat. Baik. Aku sebagai orang yang menuju utara. Semuanya adalah orang-orang yang mengikuti arus. Sepertinya ada juga yang cukup bijaksana.
Salam hormat kepada Kaisar Gusi. Itu salah. Seharusnya bertemu dengan sang blogger. Kami, orang-orang dari Beijing, atas nama rakyat Longkuo, mempersembahkan hadiah terbaik untuk Doktor. Cepat, bawakan ke sini agar blogger ini bisa melihatnya. Kami, atas nama rakyat Longkuo, akan mengantarkanmu ke alam baka. Brengsek. Kalian orang-orang Beijing ini benar-benar tidak takut mati, ya? Aku takut lidahmu dipotong. Das halang. Orang-orang Beijing sudah mengasah pedang mereka. Siap untuk membunuh kalian, kelompok kerdil Dongyi ini. Berani sekali, Tuan Besar Beijiang, mengungkapkannya di depan angin. Mati di tangan raja ini. Aku ingin bertanya pada kalian para menteri tua ini. Bagaimana caranya kalian membunuhnya? Sekarang sujud dan memohon ampun. Raja ini masih akan mengampuni nyawamu. Kau merencanakan jebakan untuk menjebak keluarga Lin. 5 tahun kemudian, kau berani mencoba menggulingkan tahta Raja Naga. Kaulah sampah dari Dongyi yang melakukan ini. Tidak mungkin. Aku sudah membunuh kalian berdua. Ini semua berkat. Jangan bilang kau telah menembus batas, menjadi Tianren? Tianren? Atau jalan tahu yang tinggi dan berbelas kasih, yang memungkinkan sampah sepertimu menguasainya? Waktunya sudah hampir tiba. Saatnya aku menghabisi kau. Gunakan nyawamu untuk menghormati para pahlawan negeriku. Akhirnya dia berhasil melarikan diri juga. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, aku tak menyangka sihir jahat dari timur begitu licik. Pasti akan ada konspirasi yang lebih besar setelah ini. Kalian tenang saja. Aku punya cara. Tim, kalian ternyata masih hidup. Tidak baik, peringatan Nadi Naga. Keberuntungan negara naga sedang memudar. Lin Feng, saat ini keberuntungan negara naga masih memiliki kesempatan untuk dikukuhkan. Tolong sekali lagi turun tangan, Tuan. Ku dengar 3 hari kemudian. Di zona tanpa hukum terkenal di dunia, Kota Dosa, akan diadakan sebuah pelelangan. Harta karun pertama negara naga, batu penambal langit, akan muncul di pelelangan. Batu penambal langit. Batu penambal langit Nua. Asal-usul batu penambal langit Nua sangat misterius. Jika kita mendapatkannya, Nadi Naga dapat diperbaiki. Nasib negara juga akan kembali. Keberuntungan negara kita, Tiongkok, bahkan bisa meningkat 2 kali lipat. Banyak kekuatan dunia telah mengincar pelelangan ini. Ingin mendapatkan malaikat pelindung? Kurasa itu tidak semudah itu. Orang-orang Longguo yang terkutuk. Mereka bahkan membunuh 2 tetua dari sekolah pedang Dongyiku. Aku harus membantai 1 kota di Longguo. Baka. Duduk dan merenung. Jika kau hanya marah tanpa daya, maka wibawa Dongyi akan sirna. Siapa yang berani menerobos tempat suci kuil pedang Dongyi? Ingin mati? Kau masih menganggapku sebagai penatua? Lancang sekali. Bukankah kau seharusnya berada di ibu kota negara naga sekarang? Bagaimana bisa kau di sini? Penguasa Beijing telah melampaui batas kemampuan manusia. Aku tidak mampu menandinginya. Aku hanya bisa mengorbankan diriku sendiri. Jadi begini. Bukankah kita Dongyi tak mungkin bisa menguasai Longguo? Tenang saja, aku mendengar Kota Dosa sedang mengadakan lelang. Malaikat, aku mohon belas kasihanmu untuk negaraku. Kerahkan pasukan besar untuk mengepung. Bahkan jika harus memberikan hewan suci kami, kita harus mendapatkan batu penambal langit. Nanti aku bisa membentuk kembali tubuhku dan sekaligus tubuhmu. Seni bela diri juga bisa lebih bermanfaat. Adikmu sudah mengerti, belum? Tapi penguasa utara pasti akan pergi ke sana nanti. Dia selalu berhati-hati. Kurasa akan sulit bagi kita dari aliran pedang untuk menangkapnya. Kota kebebasan. Tanah yang dilindungi hukum. Meskipun itu adalah penguasa utara, kau juga harus mengikuti aturan di sana. Karena ini lelang, tentu saja yang tertinggi yang menang. Selain itu, aku juga sudah menyiapkan rencana cadangan.
Halo, ada apa? Tuan, ketika Anda memasuki kota dosa, apakah Anda tidak menyembunyikan aura Anda? Perempuan tua dari kerajaan Inggris Raya. Permaisuri dari kerajaan susu Yunani. CEO dari grup NMLV. Berbondong-bondong mengirimkan hadiah mewah. Aku sama sekali tak bisa menghentikan beberapa wanita ini. Aduh, Pak Tua. Bagaimana cara menangani hadiah-hadiah bernilai miliaran ini? Biar mereka menunggu dulu saja. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan fosil wanita itu. Kalau begitu, Anda harus lebih cepat. Hadirin sekalian, barang lelang paling penting hari ini adalah harta karun dari zaman dahulu kala. Harta karun yang muncul dalam legenda Tiongkok, batu penambal langit Nua. Harga awal 100 miliar. Saya tawar 400 miliar. 500 miliar. Batu penambal langit ini. Aku, Dewa Gurun, yang akan membelinya. Dewa Gurun. Ini adalah raja pembunuh yang diakui di wilayah Ili. Penambal langit adalah milikku. Tunggu. Keluarga Liu dari ibu kota negara naga menawarkan 300 miliar. Keluarga Liu dari ibu kota negara naga menawarkan 300 miliar. Tuan, Anda yakin? Kota penuh dosa ini belum pernah mengalami kedamaian senilai 300 miliar. Bagaimana mungkin? Aku mampu membayarnya? Bagaimanapun juga, saat memperbaiki langit ini, aku tak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Aku tawar 500 miliar. 500 miliar sekali tawar. Ini adalah jumlah tertinggi yang mampu dikeluarkan oleh keluarga Su, bekerja sama dengan negara naga dan Beijing. Bandingkan denganku. Aku tawar 800 miliar. 800 miliar sekali. Lin Feng, kau pikir kau hebat sekali, ya? Kau hanya berkuasa di sudut kecil saja. Di seluruh dunia, banyak kekuatan yang bisa memaksamu. Jadi, kau tidak bisa membawa batu Nua hari ini. Nyawamu juga harus kau tinggalkan. Kalau begitu, maka batu penambal langit itu harus kubawa. Aku tawar 10.000 miliar. Kau bercanda, ya? Barusan itu sudah seluruh yang bisa kami berikan, Lin Feng. Tenang saja, kau, King Sui. Aku punya cara sendiri. Kalau memang tidak berhasil, aku akan menjual kecantikanku. Lin Feng, kau gila? Kau kira kau bisa mendapatkan 1 triliun? Keluarga Liu dari ibu kota negara naga menawarkan 300 miliar. Tuan, Anda yakin? Kota penuh dosa ini belum pernah melihat barang lelang seharga 300 miliar sebelumnya. Bagaimana? Takut aku tak mampu membayarnya ya? Bagaimanapun juga, menambal langit, Ji ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Aku tawar 500 miliar. 500 miliar sekali. Ini adalah jumlah tertinggi yang mampu dikeluarkan oleh keluarga Su, bekerja sama dengan negara naga dan Beijing. Saingi tawaranku. Saya tawar 800 miliar. 800 miliar sekali tawar. Lin Feng, kau kira kau sangat hebat? Kau hanya berkuasa di sudut kecil saja. Di seluruh dunia, banyak kekuatan yang bisa memaksamu. Jadi, batu Nua itu tidak bisa kau bawa hari ini. Nyawamu juga harus kau tinggalkan. Kalau begitu, batu penutup langit itu, aku harus membawanya pergi. Aku tawar 10 miliar. Miliar? Apa? Kau ini datang untuk bercanda ya? Baru saja, itu semua yang bisa kami berikan, Lin Feng. Tenang saja. Qin Sui, aku punya cara. Kalau memang tidak bisa, aku akan menjual sedikit kecantikan. Lin Feng, kau gila? Hanya karena kau bisa mengeluarkan 1 triliun? Jangan terburu-buru. Sekarang bahkan belum sampai semenit. Gu Linasha, wanita lajang dari kerajaan Inggris Raya, mengirimkan 1 bintang malaikat. Itu bukan Ratu Inggris Raya. Ya, itu adalah keluarga kerajaan Inggris dan memiliki hubungan dengan keluargaku. Ini pasti untukku. Presiden NMLV Group menghadiahkan 90% saham merek mewah nomor 1 di dunia. Angel eksekutif menjadi milik NMLC Group. Bahkan lebih dari itu, raksasa bisnis senilai lebih dari 1 triliun di pasar. Permaisuri Yunani kuno menghadiahkan seluruh cadangan minyak dan tambang batu untuk penerima hadiah. Tidak mungkin, sebenarnya siapa yang bisa membuat 3 wanita kuat yang berada di puncak dunia ini sekaligus memberikan hadiah? Puncak yang kau bicarakan, mengorbankan penampilan, jangan-jangan untuk ketiga orang itu? Tenang saja, King Sui. Di hatiku hanya ada kamu. Puncak, pengorbanan yang kau sebut itu, jangan-jangan untuk ketiga orang ini? Tenang saja, Qiu Sui. Di hatiku hanya ada kamu. Semua ini untuk membantu malaikat.
Lei Feng, jangan-jangan kau ingin mengatakan bahwa orang yang di bawah selimut itu adalah dirimu? Kau tahu tidak, apa arti cadangan minyak yang dikirimkan oleh permaisuri Yunani kuno itu? Kekayaan sebesar ini sudah cukup untuk menopang sebuah negara kecil. Barang-barang Lei Feng ini jika dijumlahkan nilainya mencapai beberapa triliun. Kau yakin ini benar-benar untukmu? Aku pernah berdiskusi mendalam dengan Presiden Grup MLV. 90% saham itu pasti milikku. Aku, Dewa Gurun, pernah menjalankan misi untuk permaisuri negara Hilara. Di sini, selain aku, tidak ada orang yang lebih pantas mendapatkan hadiah ini. Kukira begitu, sampai membuatku terkejut. Aku benar-benar sempat mengira barang-barang ini untukmu, Tuan Lin Feng. Tuan Lin Feng, ini hadiah dari tuan rumah kami untuk Anda. Wanita cantik apa? Apakah kau salah? Hadiah-hadiah ini sangat berharga. Tidak mungkin diberikan kepada orang kasar ini. Kami menerima perintah dari Santa. Bintang malaikat ini memang harus diberikan kepada Tuan Lin Feng. Presiden secara langsung memerintahkan agar hadiah ini diberikan kepada Tuan Lin Feng. Anggota permaisuri. Hanya Tuan Lin Feng yang pantas menerima hadiah besar ini. Tidak mungkin. Mulai sekarang, kalian semua boleh menikah. Batu Nuwa ada di sana. Kita lihat siapa yang berani merebutnya dari negara naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Kontak Jian Zhai, Li Kuo, bahkan dengan menggabungkan kekayaan keluarga saya dan keluarga Liu, tidak lebih dari 1 triliun. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan Jior. Pemandu acara, karena sekarang tidak ada yang menawar lebih tinggi dari saya. Bukankah sudah saatnya mengumumkan hasilnya? Baiklah, saya umumkan pemenang batu penambal langit kali ini. Tunggu sebentar. Malaikat Agung, senang bertemu dengan Anda. Benarkah Tuan? Anda akhirnya datang. Dokter Dong, apa yang kalian lakukan di sini? Wanita cantik, ini adalah kota dosa. Bukan Tiongkok. Kau terlalu ikut campur. Para tuan-tuan, bisakah kalian memberi aku, Zuo Teng, sedikit muka? Zuo Teng, uji Teng apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Apakah kau menantang kami, Jian Zhai? Jian Zhai memberikan pernyataan di sini. Yang kami inginkan di Jian Zhai pasti bisa didapatkan. Tak peduli itu Santa Presiden atau Kaisar Wanita. Di hadapan Dongi, minggir semua. King Sui. Jian Zhai ini kok kedengarannya seperti peternakan babi di Beijing ya? Begitu kau katakan, memang seperti itu ya? Magialu. Adik ke-8, berani sekali kau menghina tuan muda kami. Aku, Gui Tian Erlang, akan membunuhmu dengan satu tebasan. Gui Tian, jangan-jangan namamu itu berasal dari leluhurmu yang melihat kura-kura saat membajak sawah. Sehingga kau diberi nama Gui Tian? Lalu bagaimana denganmu, Lei Feng, si bajingan satu itu? Bukan. Saudaraku, orang pedang, ini adalah pewaris Kensai. Kensai memiliki pengaruh yang sangat besar di Dong Iko. Kau bisa menentukan semua urusan negara Dongyi hanya dengan sepatah kata, ya? Aku mendengar dari Yan bahwa kedua tetua keluarganya juga tewas di tanganmu. Kau adalah penguasa utara, Lin Feng. Benar, saya. Didi, kemarilah. Apa? Kau bekerja? Seharusnya dia memohon padamu. Bekerja? Hahaha. Kerjakan dengan baik. Dengarkan aku. Batu penambal langit ini milikku. Milik kami, orang-orang dari benteng pedang Dongyi. Aku tahu kau sudah mencapai alam surgawi. Tapi sekarang, sekeliling negara Long telah dikepung oleh pasukan besar Dongyi. Jadi, selama aku masih hidup, aku akan membantai kalian semua di kota penuh dosa ini. Kau mengancamku? Hahaha, tidak buruk. Adapun kau, wanita dari negeri naga, kau cantik sekali. Aku sangat bersedia membiarkanmu melayani di bawahku. Jika kau melayaniku dengan baik, aku tidak akan mengecewakanmu. Apa? Layani aku di bawah kekuasaanku. Jika kau melayani aku dengan baik, aku tidak akan mengecewakanmu. Katakan saja, asalkan kalian bersedia menjadi anjingku. Aku akan memberimu sumber daya 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Pak Liu. Benarkah begitu? Benar? Hahaha. Bagaimana? Sudah kau lihat? Sejujurnya, Long Wu sekarang sudah menjadi boneka kita, Dongyi. Jika kalian tunduk padaku,
Aku akan membawa kalian bersama-sama untuk menguasai dunia. Sungguh tidak tahu diri. Jangan harap bisa menghinaku, Tian Erlang. Sekarang giliranmu untuk menunjukkan kemampuanmu. Hi. Wah. Nama pun masih sekecil ini. Hasilnya, satu tebasan pun tak mampu. Sekarang kau tahu betapa hebat tuanku, kan? Bagaimana bisa di Hongguo ada benda seperti dirimu yang lemah dan tunduk? Kau benar-benar telah mempermalukan orang-orang Longguo. Apa yang salah dengan angin dunia? HMPH. Hahaha, Yos. Aku hanya memberi kalian 10 detik waktu. Yang tidak patuh akan mati. Bermimpi di siang bolong saja kau. Kami orang Tiongkok tidak semuanya seperti Liu Bo, seorang pengecut. Kami orang Tiongkok yang bernyali, sama sekali tidak akan tunduk pada kalian sekumpulan sampah dongi. Benda yang tidak tahu diri. Kalau begitu, kirim mereka ke akhirat. Atau, antar mereka menemui Tuhan di surga. Apakah Lin Feng yakin? Hanya hewan yang menggonggong tanpa alasan saja. Bisa dihancurkan seketika. Bagaimana mungkin Tian Shai bisa dihancurkan? Siapa sebenarnya yang akan melakukan itu? Aku adalah Hakim Agung. Panglima Perang Pertama. Kau bahkan bisa mengalahkanku. Badut yang sombong. Angku dan takabur. Kau berani membunuhnya? Jangan terburu-buru. Menghina keagungan naga. Yang selanjutnya akan kutebas adalah kau. Bergerak. Jangan bergerak. Jangan mendekat. Saat ini aku tak berwujud jasmani. Yang terpenting adalah jiwa dan roh. Energi surgawi tingkat tinggi dari tempat pembunuhan dewa ini. Begitu terbakar, kekuatannya akan hilang seluruhnya. Jiwa dan roh akan musnah. Bahkan jika kau berada di atas manusia surgawi, kau tak berdaya. Tapi guru besar Shen muncul, bukan? Tian Feng, aku sudah bilang aku akan menjadi jahat lagi. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak heran aku bertanya-tanya mengapa Liu Bo ada di sini. Dan orang-orang dongi ini terus-menerus menantang martabat negara kita. Ternyata di balik semua ini, kau yang menyuruhnya. Meskipun kau sudah tahu. Tunggu sampai kau mati. Apa itu omong kosong soal jiwa? Apa itu Beijing? Seluruh dunia. Hanya aku rajanya. Yang patuh padaku akan makmur, yang melawan akan menjadi naga. Sangat beracun. Kekuatanku benar-benar habis. Sebagai sesama penghuni dunia dewa, kau tidak mungkin bisa bergerak lagi. Dunia dewa ini tidak mungkin menghancurkan tanah ini. Kau sebenarnya punya pantangan apa? Aku sudah lama mengatakan padamu, Tian Ren. Kekuatan persahabatan dan moralitas manusia terlalu kecil. Kau sama sekali tidak mengerti. Aku memasuki Tian Ren. Jalan hidupku sudah ditentukan. Begitulah. Penatua Xiao begitu saja tiada. Berlutut. Hei. Ampun, Tuan dari Beijing, ampunkan nyawaku. Semua ini terjadi karena ulah kalian, rakyat dongi yang angkuh. Kalian masih mengira negaraku, Longguo, masih lemah seperti 100 tahun yang lalu? Tuan King Suelu. Aku minta kau sujud dan meminta maaf kepada rakyat Longguo. Jika tidak, aku tidak keberatan menyebarkan abu tulangmu ke tempat yang kau sebut sebagai surga, Gao Tianyuan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Saya minta maaf, kami dongi yang lebih dulu menyerang Longguo. Sekarang saya tahu saya salah. Mohon ampun orang-orang Longguo. Sudah direkam. Lalu, bolehkah saya pergi? Tidak cukup, saya salah. Saya pantas mati, kami seharusnya tidak menginginkan Longguo. Sekarang saya tahu saya salah. Baik. Memberi semua negara besar sebuah kesalahan. Sekaligus memperingatkan dia. Siapapun yang kembali berbuat kesalahan pada negaraku, walau jauh, pasti akan dihukum. Cepat pergi. Haha, Aku salah. Aku juga orang Lu. Kau tidak boleh membunuhku. Kau ini pengkhianat yang melupakan asal-usul bangsanya. Bahkan membunuhmu pun membuatku jijik. Bukankah kau suka menjadi anjing? Baiklah, jadilah anjing selamanya saja. Apa ini gerangan? Bagaimana? Menyenangkan? Bagaimana kalau aku ajarkan padamu? Tapi sekarang masih ada satu hal lagi.
Sudah selesai. Lalu kita akan pergi kemana? Kita kembali ke Hai Cheng. Aku masih berhutang padamu sebuah pesta pernikahan.